Haleluya, Victor Kids yang diberkati Tuhan. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari semua bangkit berdiri. Kita berdoa terlebih dahulu biar kiranya Tuhan memimpin ibadah kita hari ini sampai selesai. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami kembali bersyukur lagi padamu Tuhan. Pada kesempatan pada siang hari yang indah ini Tuhan, kami dapat lagi berkumpul. Sekalipun kami secara online Tuhan, kami tetap bersuka cita. Kami merasakan hadirat-Mu pada hari ini Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan. Kiranya kuasa-Mu Tuhan menyertai ibadah kami. Dan setiap anak-anak sekolah minggu kami yang melihat, yang menonton, yang menikmati firman-Mu pada hari ini pun semua diberkati Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang Tuhan lalui pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami undang kuasa-Mu memberkati setiap kami yang lainnya pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersemangat, kami bersuka cita, memuji memuliakan Engkau pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Haleluya teman-teman, mari kita angkat pujian kita. Hati-hati gunakan tanganmu. Haleluya, ku menang, ku menang, ku menang.
selamat siang. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online kita pada siang hari ini. Anak-anak ibu semuanya duduk yang rapi, duduk yang manis aku. Jangan ada yang makan-makan, jangan ada yang berjalan-jalan, karena kita akan mendengarkan sabda dari firman Tuhan, karena kita mau diajari pada saat ini. Jadi kalau orang tua kita juga menyuruh kita untuk duduk sopan ketika kita berhadapan dengan dia, dengan guru kita, apalagi dengan Tuhan kita. Jadi mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan ketika kita mendengarkan pesan-pesan daripada Tuhan. Haleluya anak-anak ibu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari semuanya lipat tangannya, duduk yang baik. Kita akan berdoa, kita akan bersekutu dengan Tuhan, kita meminta pertolongan Tuhan agar Tuhan menolong kita, memberikan hikmat bijaksananya kepada kita ketika kita mendengarkan firman yang dibagikan. Haleluya anak-anak ibu. Mari semuanya tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang baik dalam surga, terima kasih Tuhan buat siang hari ini Bapa. Kami sudah Bapa boleh beribadah Tuhan, memuji menyembah-Mu Tuhan. Pada saat ini tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami Bapa semuanya, dari mulai yang masih kecil sampai yang sudah mulai Bapa remaja Tuhan. Berkati semua anak-anak kami, berikan hikmat pengetahuan, kebijakan yang daripada-Mu Tuhan. Berikan kepada mereka hati hamba ketika mereka mendengarkan firman-Mu, agar firman-Mu itu boleh bersatu dengan mereka Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, berkati anak-anak kami yang ada di depan televisi, yang ada di depan laptop, bahkan HP mereka masing-masing. Berkati mereka semua bersama dengan orang tua, bahkan kakak-kakak mereka yang mendampingi mereka Tuhan. Berikan kepada mereka Tuhan hati yang subur untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Tuhan, hamba-Mu menyerahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang membawakan firman-Mu. Berikan hikmat pengetahuan kebijakan yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, hamba-Mu bersyukur. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin. Haleluya anak-anak ibu. Saat ini ibu akan membawakan firman Tuhan yang berjudul supaya kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga dalam hal apa anakku? Saat ini sedang berkecamuk dan sedang gencar-gencarnya banyak yang sudah kita dengar tentang kasus COVID-19. Jadi buat anak-anak ibu semuanya, ibu mau semuanya berjaga-jaga. Jadi kita harus siap-siap, kita harus berjaga-jaga untuk kita bisa melindungi diri kita dari semua yang menyebabkan kita nanti bisa terkena oleh virus itu. Tetapi di dalam hal itu kita juga harus berjaga-jaga di dalam doa kita, di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Kita harus juga berjaga-jaga. Bagian kita ada, tetapi bagian Tuhan juga harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Markus 13. Markus 13 bagi anak-anak ibu yang sudah bisa membaca, siapkan Alkitabnya, buka di dalam Markus 13. Markus 13 itu ada di dalam Perjanjian Baru ya anakku, yaitu kitab Injil yang ketiga, kitab Injil yang kedua. Jadi mari kita buka di dalam Markus 13 ayat 33 sampai 37. Nasihat supaya berjaga-jaga. Markus 13 ayat 33 sampai 37. Firman Tuhan berkata, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan menunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Ini firman Tuhan, ini diartikan adalah untuk kita berjaga-jaga kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Jadi ketika kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, kita adalah disuruh untuk berjaga-jaga dengan arti kata bersiap-siap, begitulah ya anakku, karena kita ingin menyambut, ingin menunggu
sesuatu yang sudah dijanjikan, bahwa ada sesuatu yang akan datang untuk kita lihat nanti di hadapan kita. Tetapi waktu itu belum dikasih tahu. Tetapi tanda-tandanya Tuhan sudah berikan kepada kita. Dikatakan di sini bahwa supaya kita mempersiapkan diri kita sama seperti seorang tuan yang bepergian, yang menyuruh hambanya untuk dia menyiapkan segala sesuatunya ketika dia pergi, dan dia untuk membereskan segala yang ada di dalam rumahnya. Apakah misalnya di dalam rumah itu ada peliharaannya? Apakah di rumah itu ada yang harus dibereskan pada pagi hari, pada siang hari, pada malam hari? Semua itu haruslah dikerjakan. Karena apa? Karena si tuan tadi tidak mengatakan bahwa dia akan datang pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, dan jam sekian. Dia tidak mengatakan hal itu. Tetapi kita disuruhnya, hamba ini disuruhnya untuk dia tetap siap sedia. Sama seperti saat ini, keadaan pandemi yang sedang berlangsung pada saat ini, kita tidak tahu kapan itu datang kepada kita. Tetapi pemerintah menganjurkan kepada kita untuk kita tetap melakukan prokes, yaitu protokol kesehatan, supaya kita jalankan. Kenapa Ibu bawakan hal ini? Supaya kita berhati-hati untuk kita bisa lepas daripada semua itu. Hati-hati kepada anak-anak Ibu. Mari anak-anak Ibu yang suka keluar rumah, mari rajin mencuci tangan. Mungkin di setiap tempat dimanapun kita pergi, itu ada tempat kita mencuci tangan. Mari cuci tanganmu. Mari bersihkan tanganmu dengan sabun dan air yang mengalir. Kalau Ibu, kalau Ibu, anak-anak Ibu tahu, setiap hari Ibu itu bisa rasakan bagaimana kalau tangan Ibu itu sudah perlu untuk dicuci. Hanya perasaan, walaupun Ibu lihat keadaannya bersih, tidak ada sepertinya apapun. Tetapi dalam perasaan, dalam yang kita rasakan bahwa tangan kita ini sudah waktunya untuk dicuci. Karena kita sudah sering melakukan mencuci tangan itu. Jadi kalau ada kotoran yang kita rasa tidak benar lagi, itu kita sudah rasakan. Itu karena apa? Karena sudah menjadi kebiasaan kita. Itu satu. Kedua, anak-anak Ibu ingatkan supaya memakai masker. Walaupun tidak di dalam pandemi ini saja, masker itu membantu untuk melindungi tubuh kita dari segala kuman, dari segala virus yang ada yang kita tidak tahu berterbangan pada saat ini di udara. Jadi mari pakai maskermu ketika kamu keluar dari rumah. Satu. Kedua, kalau masker itu dipakai juga bukan hanya untuk itu saja. Satu lagi, kalau kita mengalami bersin, pilek, atau kita batuk, itu bisa melindungi orang lain. Atau udara yang ada di sekitar kita itu bisa setelah kita bersin atau batuk, masker bisa kita ganti dengan yang baru. Dengan otomatis udara yang kita keluarkan ketika kita bersin, ketika kita batuk, kita tidak hirup kembali karena sudah berada di dalam masker tadi. Itulah tadi kegunaan masker. Kita mencuci tangan. Anak-anak Ibu yang suka berkeliaran di luar-luar rumah, yang suka berkeliaran bertemu dengan teman-teman, mari kurangi. Mari kurangi anakku. Kalaupun bertemu hanya untuk yang perlu saja. Dan ingat, setiap makanan yang kamu terima dari orang lain, usahakan tanganmu dalam keadaan bersih. Usahakan kamu itu memakannya ketika tanganmu sudah dicuci dan ketika kamu sudah mendapat hand sanitizer. Supaya apa? Kuman yang ada di tanganmu itu bisa bersih dan mati sehingga kamu memakannya tidak terganggu kesehatan tubuh kita. Hati-hati, karena sekarang gejala daripada virus itu bukanlah hanya pilek, bukanlah hanya batuk, bukanlah hanya demam. Tetapi orang yang suka sakit perut, mencret, juga itu adalah salah satu ciri daripada COVID-19. Jadi buat anak-anak Ibu, mari berjaga-jaga. Mari jaga kesehatanmu. Sama seperti firman Tuhan tadi, menunggu
kita disuruh bersiap-siap, kita disuruh untuk siap sedia. Apakah kita mempunyai api roh yang sedang menyala dalam tubuh kita, dalam hidup kita, dalam persekutuan kita? Apakah sedang ada api roh itu menyala? Ketika Tuhan Yesus datang, Dia tidak melihat bahwa kamu melayani, Dia tidak melihat bahwa kamu itu adalah seorang yang percaya saja kepada Yesus, tetapi Dia mau. Matius 25 berkata, kita harus menjadi gadis yang bijaksana. Kita mempunyai minyak di dalam roh kita. Kita mempunyai minyak sehingga roh itu bisa menyala. Dan ketika kita diangkat oleh Tuhan, dalam keadaan kita menyala, maka Tuhan akan mengangkat kita dan menempatkan kita bersama-sama dengan Dia di awang-awang. Itu kata firman Tuhan. Jadi buat anak-anak ibu, mari pada saat ini berjaga-jaga dengan melakukan protokol kesehatan yang kita terima dari pemerintah kita, dan kita mari juga jangan lupa berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan menjaga kita dimanapun kita berada. Kita tetap dalam lingkupan daripada roh itu, sehingga tidak ada satu panah pun yang bisa menembus kita. Tetapi dengan cara kita melakukan bagian kita, bagian Tuhan akan Tuhan kerjakan ketika kita melakukan bagian kita. Sekarang begini kan Tuhan berkati makananku, kita bilang. Sementara nasi kita tidak ada, beras kita tidak ada untuk dimasak. Lalu kita suruh Tuhan untuk memberkati makanan kita. Bagaimana Tuhan memberkati makanan kita kalau makanan itu tidak ada di depan kita? Tetapi kita bisa diberkati makanan kita kalau kita sudah menyiapkan yang menjadi bagian kita. Kita sudah bekerja dan kita sudah memasak masakan itu, lalu kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan mengurapi makanan itu, menyucikan makanan itu, sehingga itu bisa menjadi kekuatan yang baru dalam tubuh kita. Sama dengan anak-anak ibu juga yang mungkin sudah mulai masuk ya, masuk ini sekolah. Meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kita kepintaran, tetapi anak-anak ibu tidak belajar. Mungkinkah Tuhan bisa memberikan kepintaran kepada kita, tetapi kita tidak pernah belajar, tetapi kita tidak pernah berusaha? Di manakah bagian kita? Tuhan berkata, lakukan bagian kita. Lakukan yang menjadi bagian kita untuk kita kerjakan, sehingga Tuhan campur tangan. Jangan katakan kepada Tuhan, aku sudah melayani, aku sudah ke gereja, aku sudah berdoa, tetapi Tuhan tidak memberkatiku. Itu tidak ada aku. Kalau kamu tidak belajar, kalau kamu tidak menggali, bagaimana Tuhan bisa memberkatimu? Bagaimana Tuhan bisa menuntunmu? Bagaimana Tuhan memberikan upah yang setimpal bagimu kalau bagianmu tidak kau kerjakan? Demikian juga dengan ini. Aku tidak kena pandemi, Tuhan. Berkati aku, Tuhan. Lindungi aku, Tuhan, tidak kena virus COVID-19. Tapi apa? Cuci tangan pun malas. Atau mandi pun malas. Iya kan aku? Bagaimana mungkin kita tidak kena virus kalau kita tidak pernah mau mandi, tidak pernah mau cuci tangan sebelum makan? Ada makanan langsung minyak masuk ke dalam mulut. Lalu kita makan sembarangan. Yang tidak ada gunanya pun kita makan. Misalnya apa? Kita makan sejenis yang membawa penyedap-penyedap yang tidak berguna bagi tubuh. Apakah bisa membuat daya tahan tubuh kita kuat? Itu tidak mungkin. Tuhan tidak mungkin memberkati itu. Tetapi apa? Tuhan malah melarang kita, atau kalaupun dia bisa berbicara ya anakku, pasti dia hanya bisa pasti dia bisa memarahi kita, sama seperti orang tua kita, melarang kita, memarahi kita, atau mencubit kita. Tetapi Tuhan tidak bisa berbuat demikian. Dengan bagaimana dia membuatnya untuk menegur kita, dia buat kita sakit. Lalu kita tidak menyadari apa yang menyebabkan aku sakit, apa yang menyebabkan aku sampai tergeletak demikian. Ternyata yang membuat kita itu begitu adalah diri kita sendiri. Jangan salahkan orang tuamu,
Jangan salahkan Tuhan tidak menjawab doamu, tetapi itu semua karena perbuatanmu. Jadi buat anak-anak ibu, mari belajar. Mari belajar melakukan bagianmu, kerjakan bagianmu. Kalau cuci tanganlah. Kalau pakai maskerlah. Jangan enggak. Kalau dibilang orang tua atau diperingati oleh siapapun, lalu kita menganggap diri kita benar. Kita menganggap diri kita yang paling tepat. Lalu apa yang terjadi? Setelah itu terjadi, baru kita menyadari. Jangan dipukul baru tahu itu sakit. Nah, jangan ya. Jadi buat anak-anak ibu, firman Tuhan ini yang berkata supaya kita berjaga-jaga di dalam masa pandemi ini. Mari kita semuanya berjaga-jaga. Sama juga kita berjaga-jaga dengan kita akan menyambut kedatangan Tuhan yang kita tidak tahu kapan waktunya. Mari anak-anak ibu semua, ibu berterima kasih buat anak-anak ibu yang setia di dalam online sekolah minggu. Mereka tetap setia sudah lebih 1 tahun lebih kita mengadakan online ini. Dan saya bersyukur, saya berterima kasih buat anak-anak ibu yang tetap setia dan guru-guru sekolah minggu yang tetap setia menjalankan online sekolah minggu ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Dan kita tidak ada satupun yang terkena COVID sekalipun kita melakukan ibadah online ini. Yakin dan percayalah anakku, ketika kita menjalankan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan melindungi kita. Bahkan Dia akan menjawab doa-doa kita. Bahkan apa yang kita minta, Tuhan akan berikan kepada kita. Jadi jangan takut untuk kita mengikuti ibadah online. Jangan takut untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Karena ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan, ketika kita berdoa untuk kita dilindungi dari virus COVID-19, maka Tuhan akan memberikan jawaban itu kepada kita. Karena itu adalah firman-Nya. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu akan jadi bagi kita. Asal kita tetap melakukan bagian kita, maka Tuhan akan mengerjakan apa yang menjadi bagian Dia bagi kita. Haleluya anak-anak ibu. Jadi hari ini ibu mau semuanya kita berjaga-jaga. Kita tidak tahu sampai kapan virus ini. Kita tidak tahu pandemi ini sampai kapan. Tetapi marilah keadaan hidup kita yang saat ini, perubahan hidup kita ini adalah merupakan kehidupan kita yang baru untuk kita tetap menjaga kesehatan tubuh kita masing-masing. Mari kalau sudah mengerti, anak-anak ibu yang sudah mulai mengerti, saya rasa anak-anak ibu yang sudah sekolah pasti sudah tahu kan mencuci tangan. Mari mulai sekarang lebih giat lagi karena pandemi sedang merajalela, sedang meningkat-ningkatnya pada saat ini. Jadi mari anak-anak ibu, mari lakukan protokol kesehatan dengan sungguh-sungguh. Mari berjaga-jaga dengan tetap berdoa juga kepada Tuhan, memohon perlindungan yang daripada Tuhan. Haleluya anak ibu. Dan juga satu, ibu ingatkan kepada anak-anak ibu supaya membatasi pemakaian HP ya. Anak-anak ibu yang tidak berguna mengenai HP, memainkan game-game itu ya anakku, itu tolong ya. Tolong itu dikurangi karena jam istirahatmu jadi berkurang. Akibatnya apa? Imun dalam tubuhmu akan berkurang. Kalau kau kurang beristirahat, maka imun dalam tubuhmu akan berkurang. Jadi buat anak-anak ibu, mari yang tidak benar di dalam handphonemu, mari batasi. Bertobatlah dan lakukanlah. Karena ini bukan untuk ibu, tetapi untuk dirimu sendiri. Jadi mari anak-anak ibu, mulai hari ini supaya melakukan protokol kesehatan dengan baik, jaga kesehatanmu, jaga jam istirahatmu, pakai masker dan rajin cuci tangan, dan kalau bisa jangan terlalu sering berkumpul dengan teman-teman. Haleluya anak-anak ibu, ingat firman Tuhan hari ini berjaga-jaga, baik di dalam kesehatan, baik di dalam doa kita kepada Tuhan supaya Tuhan melindungi kita. Kita berjaga-jaga untuk makanan kita, untuk istirahat kita, untuk pemakaian HP kita. Mari kita semua berjaga-jaga. Supaya apa? Supaya kita menang melawan keadaan ini. Haleluya, dengan pertolongan Tuhan. Haleluya anak-anak ibu. Hanya ini firman Tuhan yang bisa ibu bagikan. Semoga firman ini bisa dijalankan oleh anak-anak ibu semuanya.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya anak-anak ibu, saat ini sebelum kita berdoa, mari kita puji Tuhan, kita sembah Dia, agar Dia diagungkan di dalam setiap pujian kita, agar Dia berkenan untuk doa-doa kita. Mari kita puji, kita sembah Dia pada saat ini, supaya doa-doa kita nanti akan dijawab oleh Dia. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Hidup kami sesuai dengan firman-Mu. Hidup kami melakukan firman-Mu Tuhan. Dijadikanlah Tuhan, hingga Kau terbukti dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami puji Kau Bapa. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur bagi-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Biarlah hidup kami Tuhan sesuai dengan kehendak firman-Mu, sehingga ketika firman-Mu kami lakukan, maka banyak mujizat yang terjadi dalam hidup kami.
mujizat yang terjadi ketika kami Tuhan melakukan kehendak-Mu. Biarlah Tuhan Yesus anak-anak kami, para sekolah minggu yang ada Tuhan, semua mereka boleh melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga mujizat itu boleh jadi bagi mereka. Mereka terbebas dari semua virus yang ada Tuhan. Tuhan, di masa-masa yang sukar ini, biarkanlah kami melihat yang baik Tuhan, mendengarkan berita yang baik yang kami terima, tetapi bukan Tuhan kami memakainya sebagai ketakutan, tetapi membuat kami untuk kami lebih berhikmat, dan kami mempunyai hati yang berpengetahuan, sehingga kami bisa melakukan Tuhan seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa yang baik, berkati semua anak-anak kami yang mendengarkan firman-Mu, yang pada saat ini hamba-Mu ajari mereka, untuk mereka bisa Bapa melakukan segala yang sesuai dengan protokol kesehatan, agar mereka terbebas Tuhan dari semua virus-virus pandemi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang memberkati mereka, biarlah Roh Kudus yang berkata-kata kepada mereka, mereka tetap mengingat-ingat yang sebenarnya Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin. Victorious Kids, mari kita terus memuji Tuhan, dalamnya hatiku jadikanlah. Saat ini kita mau bersyukur kepada Tuhan dengan kita memberikan sebagian yang Tuhan telah berikan melalui orang tua kita, yaitu kita memberikan persembahan kita. Mari siapkan persembahan kita yang terbaik agar Tuhan juga memberikan yang terbaik kepada kita, dan nanti bisa diserahkan kepada guru-guru sekolah minggu atau kepada orang tua kita untuk dimasukkan ke dalam amplop dan diberikan dimasukkan ke dalam kantong-kantong persembahan ketika kita beribadah. Tapi kalau kita tidak lagi beribadah, mari berikan kepada ibu guru sekolah minggu atau telepon ibu guru sekolah minggu kemana harus kami jemput. Haleluya anak-anak ibu. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita. Kita mau bernyanyi sambil kita mengutip persembahan kita. Haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah.
kita. Sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik dalam surga, kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami Bapa, Engkau hadir Bapa. Kami percaya Tuhan, kami merasakan kuasa-Mu yang luar biasa itu bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik buat semua lawatan-Mu, pimpinan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat anak-anak kami yang sudah ambil bagian Bapa di dalam ibadah kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang melindungi mereka, Tuhan yang membungkus mereka dengan darah-Mu yang berkuasa. Tidak ada satupun mereka yang terkena virus COVID-19 Tuhan. Bahkan hamba-Mu berdoa buat masa depan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong mereka. Campur tangan-Mu Tuhan tetap bersama dengan mereka. Apa yang mereka tabur Tuhan kelak akan mereka tuai Bapa. Tiba tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, hamba-Mu menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Tidak kuat, tidak gagah kami, tetapi semata-mata hanya karena Yesus saja dalam hidup kami Tuhan. Berkatilah semua anak-anak kami, berkatilah semua guru-guru sekolah minggu yang sudah ambil bagian. Berkati rumah tangga mereka, berkati perkuliahan mereka, berkati juga Tuhan masa depan mereka, anak-anak mereka semuanya Kau tolong. Engkau Tuhan yang melindungi, Engkau Tuhan yang menyampaikan kepada maksud dan rencana-Mu. Apapun visi dan doa mereka Tuhan, ketika mereka melakukan pekerjaan-Mu, maka Engkau akan mengurus segala pekerjaan mereka. Kami percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, maka Engkau akan menjawab doa-doa kami. Itu firman-Mu. Dijadikanlah Tuhan bagi semua anak-anak-Mu yang sudah berjerih lelah Tuhan membuat ibadah online ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami menyerahkan semua hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan berkati Tuhan kami pada minggu depan. Kami boleh lagi beribadah Tuhan bersama-sama. Bahkan Tuhan lebih lagi Tuhan, Engkau mengirimkan Tuhan lagi anak-anak sekolah minggu yang rindu akan firman-Mu, yang rindu untuk beribadah Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan semua doa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami juga berdoa Tuhan buat persembahan anak-anak kami. Biarlah Tuhan yang membukakan tingkap-tingkap di langit bagi usaha pekerjaan orang tua anak-anak kami Tuhan, baik yang ada di ladang, di pasar, baik yang ada di kantor. Mari Tuhan tolong semua pekerjaan mereka Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati berlipat kali ganda, Engkau kembalikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada belalang pelahap yang bisa menimpa kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus kami tutup ibadah kami. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin.